Balik lagi sama gue Arya dan Anti. Sekarang kita mau ngebahas salah satu series yang mungkin jarang orang tahu ya. Masa sih? Ya kayaknya underrated. Ozark. Benar banget. Jadi kalau kalian sempet nonton Ozark atau belum sempet nonton, kalian harus cobain sih nonton ya. Iya. Apalagi kalau kalian suka sama seriesnya Breaking Bad. Temanya emang gak jauh-jauh kayak Breaking Bad sih ya. Seputar orang yang terjebak dalam situasi kartel. Banyak lah ya seri-series yang bertema seperti itu, tapi mungkin cuman dikit gitu yang bener-bener outstanding atau memorable ya. Salah satunya Breaking Bad lah gitu ya. Sekarang aku. Bener banget. Jadi Breaking Bad itu kayaknya udah legend banget gitu ya. Kalau lu belum nonton Breaking Bad, cobain lah, nonton lah ya. Itu salah satu series crime yang sangat-sangat fenomenal gitu ya. Iya. Terus ada Narcos juga ya. Iya, Narcos itu juga aku suka. benar. Itu kan lebih ngomongin ya based on true story juga malahan ya. Itu jadi kayak lebih grim banget gitu. Ozark itu ibaratnya kayak ngasih sudut pandang dari mata seorang akuntan. Iya, sebagai pencuci uang. Benar banget. Kalau Breaking Bad kan dari yang bikin. Iya, dari yang bikin narkobanya ya. Kalau narkos dari polisi sama dari yang kartelnya langsung ya. Iya. Saling melengkapi gitu ya. Kalau kalian pengen bikin bisnis kartel, Gitu ya, Jangan. astagfirullahaladzim. jangan ya. Jadi pas nonton Ozark tuh emang kayak Rona-Rona, wah ini Breaking Bad banget gitu ya. Orang biasa yang jadi mastermind gitu. Lama-lama ya kan Breaking Bad tuh kayak gitu kan. Walter White tuh orang biasa tapi tiba-tiba jadi mastermind gitu loh gitu. Yang mirip-mirip gitu sama Breaking Bad, si karakter utamanya punya keluarga. Iya. Iya, punya iya. keluarga. Bedanya kalau Breaking Bad tuh Walter itu benar-benar sangat apa ya, menutup rapat-rapat Iya. gitu ya dari keluarganya gitu ya. Somehow kalau di Ozark itu semuanya jadi tahu. Iya, blar langsung semuanya sampai anak-anaknya tahu ya. Iya. Gila, gimana kok bisa hidup dengan cara seperti itu coba ya, Iya. gila. Dikasih tahu ke anaknya tuh kayak santai banget gak sih? Pas lagi pindah kan, kalau Ozark pas lagi pindahan. Kenapa sih kita pindah, selalu digituin sama anaknya. Terus dia ngomong, ayah kamu kerja sama kartel. Cuman gitu doang. Kalau aku ngeliat sih Breaking Bad agak seimbang nyorot sisi kartelnya ya. Jadi kayak ada beberapa part yang bener-bener heavy banget ke kartelnya gitu kayak, tapi itu kan mulainya kayak season 2-an gitu lah ya, season 2, 3 tuh kayak baru mulai ngomongin kartel gitu, tapi season awalnya kan kayak cuman ngomongin gimana cara bikin narkoba yang bagus gitu sampai akhirnya laku dan lain-lain lah kayak gitu. Kalau Ozark juga kurang lebih kayak gitu sih, cuman emang si big boss kartelnya juga kayak diliatinnya dikit-dikit banget gitu ya, jadi kayak nggak banyak. Malah kan baru kelihatan banget sih itu Navarro kayak udah di season keberapa gitu Season nggak 2, sih? kalau nggak salah season 2, kayak gitu. Jadi kita cuman ngelihat kayak apa namanya, kaki tangannya doang gitu. Tanpa kita tahu, oh ternyata masih ada lagi bosnya Iya, gitu. itu ngagetin sih Del Rio itu. Terus banyak karakter-karakter pendukung yang vital juga ya ke cerita gitu. Ibaratnya kalau Breaking Bad itu ada karakter-karakter lain gitu, misalkan ada apa namanya iparnya Walter White gitu, si Hank gitu ya, yang emang kayak supporting tapi lama-lama jadi vital gitu kan. Jadi banget gitu. Jadi bener-bener erat banget gitu sampai ke akhir season gitu. Ya di Ozark juga ada lah ya, model-model kayak gitu, kayak Ruth misalkan ya. Orang lokal gitu, warlock di situ yang tiba-tiba jadi terlibat sampai akhirnya jadi penting juga gitu keberadaannya. Ini kan kalau dibilang pemeran utamanya itu bukan orang baik-baik ya. Mereka jahat harusnya. Terus polisi baik, tapi kita kalau nonton film kayak Breaking Bad atau Ozark itu jadi kita ngebelain Bingung ya. Iya, jadi bingung nih gimana ya. Jadi sebel sama polisinya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi sama-sama kayak gitu sih. Kalau di Ozark itu mana aku lebih mikir ya emang nggak ada yang baik-baik banget sih ya. Semuanya Kayaknya nggak ada deh. semuanya emang bejat gitu, tapi dengan caranya sendiri. Kalau di sini kan kayak emang pemeran utamanya si Marty Byrde ini nyuci uang udah lama gitu. Terus istrinya juga yang mengiyakan kan dari awal ya. Jadi kayak emang udah komit untuk melakukan hal kayak gini gitu. Karena ini ngomongin Ozark itu nama tempat gitu kan, nama daerah gitu ya, Danau Ozark. Itu juga bagus sih. Jadi kayak semua kejadian itu ya berpusat di situ gitu. Ngingetin sama Breaking Bad juga, semuanya ada di Albuquerque gitu ya. Apa sih ngomongnya? Albuquerque. Albuquerque. Ya, Albuquerque. Kayak gue Albuquerque. Maksudnya di Ozark ya, di Missouri, Amerika. Ya jadi kan satu tempat yang kayak emang
ya udah gitu aja gitu maksudnya. Breaking Bad juga kan gitu aja gersang, kayak panas. Antagonisnya juga yang nongol gitu ya, ternyata bukan kartel doang gitu. Jadi masih ada kartel warlock gitu ya. Oh iya. Yang si Darlene sama si apa namanya? Suaminya ya. Si suaminya itu gitu. Itu kan juga menarik gitu ya. Jadi kayak ngeliatin benturan gitu. Kartel kan ibaratnya bisnisnya per wilayah. Iya kan, jadi kayak Iya. Kalau si Darlene ya udah di situ aja mainnya gitu ya, bisnis lokal gitu, merasa tertekan ada pihak asing gitu, langsung melakukan hal yang yang menurut dia harusnya orang lokal cuy gitu ya, berkuasa kayak gitu lah. Itu juga seru sih ngeliat konflik kayak gitunya. Bedanya sama Breaking Bad adalah dia dari season 1 kayaknya udah lumayan ngegas ya. Iya, banget. Bener nggak sih? Suka sih aku. Jadi kayak wow gila, masalah-masalah besarnya tuh kayak udah langsung ada gitu. Jadi gitu ya. satu langsung ada mati anjir. Kalau Breaking Bad tuh emang bener-bener santai gitu. Iya. Pengembangan karakternya tuh santai aja, pelan-pelan gitu Tapi ya. kebayar. Tapi kebayar gitu. Bahkan aku ingat Breaking Bad tuh ada satu episode literally ngomongin laler. Iya, yang di ruangan itu ya. Kayak astaga, main laler doang. Kalau ini tuh nggak ngegas dari pertama. Iya, jadi kayak masalahnya tuh, kira udah beres satu, datang lagi kayak gitu Ozark tuh. Jadi kayak dia emang kayak pengen mempertahankan tensinya gitu, biar penonton tuh kayaknya lu harus terus ngikutin gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin, beda sama kalau Breaking Bad. Kan Breaking Bad kan dia ini ngumpet, kucing-kucingan, lari. Kalau itu langsung aja, ini jebret, dia gue ini gitu nggak sih? Iya, terbuka gitu ya, dikit-dikit. Kayak rahasia gitu. Season 1 tuh kayak ibaratnya si Marty itu gimana caranya harus bisa cuci duit kan, yang dia janjiin di episode pertama kalau nggak dia mati gitu, dan ternyata bisa kan. 8 juta itu ya. Dari konflik yang seece gitu sampai pinter dia bikin season 2-nya, ya udah karena lu bisa cuma 8 juta ya udah sekarang 50 juta gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak dia mau nggak mau gitu. Gua harus bikin apa kayak ini kayak gitu ya. Dari yang cuman kafe biasa gitu ya, sama cottage di pinggir danau, terus klub striptease gitu ya, sampai akhirnya bikin kasino gitu. Itu kan ibaratnya ya kayak Walter White aja gitu, dari yang cuman masak di karavan gitu ya, sampai akhirnya direkrut. Ada karakter yang agak apa sih kok gini gitu. Kayak misalnya si bapaknya Ruth siapa? Kate ya. Jadi Kate itu tuh di awal-awal tuh Ruth tuh kayak takut banget gitu loh. Jadi kan si bapaknya tuh di penjara, terus kayak nurut iya gitu. Somehow pas keluar bapaknya, terus kayak udah gitu aja. Aku pikir tuh bakalan gimana gitu. Emang sih dia nggak ganggu tapi nggak banyak, nggak heboh gitu loh. Aku pikir tadinya bakalan wah gimana banget nih bapaknya. Banyak banget gitu karakter yang matinya juga langsung gitu, berentet ya. Terutama di season 2 gitu. Iya, sampai kayak per episode ada yang mati nggak sih? Iya, jadi kayak buset, episode ini dia mati, episode ini dia mati gitu. Jadi kayak cepet amat gitu ya. Padahal kayak karakter si agen FBI pertama gitu, si Patty, itu tuh bagus gitu. Maksudnya dia dibentuk kayak ngeselin gitu. Dan dia itu agen FBI yang sangat-sangat ambisius gitu dan ngeselin. Cuman kayak diakhiri dengan cepat aja sih kata aku. Padahal kan itu kayak bisa ditahan gitu loh. Walaupun ya ada agen FBI lainnya gitu. Cuman jadi kayak gitu. Jadi udah kelar satu diganti lagi sama yang lain gitu, yang emang kayak nerusin tujuan dia yang sama gitu, cuman beda pendekatan apalah gitu. Soalnya kalau di Breaking Bad tuh kayak maksudnya ada yang mati di Breaking Bad, tapi kayak karakter-karakter yang berhubungan langsung sama Walter White itu kayak gimana ya, kayak ditahan-tahan gitu matinya. Kayak kita kan pasti nungguin Gus Fring matinya kapan gitu ya, itu kan karena karakter yang selalu ngeganggu dia gitu kan. Terus Hank gitu yang udah tahu dari dulu terus mengikuti, akhirnya matinya dibayar banget gitu di season terakhir gitu kan. Itu kayak bener-bener ditungguin gitu, anjir ini pasti bakal mati nih. Kalau di Ozark tuh wow. Iya, tapi ngagetin sih. Jadi anjir gitu. Iya, jadi kayak anjir ini udah mati lagi gitu, cepat banget. Gila. Di yang pertama kan episode pertama aja temennya si Marty itu kayak kirain tuh akan ada beberapa episode-nya, tiba-tiba dari pertama langsung si kartel. Oke. Terus kayak si Del Rio ternyata juga. Iya, bikin juga bakal agak lama. Kayak jedar mati. Yang sering ngejutin sih si Darlene. Benar. Itu tindakannya random banget. Nenek gila itu sumpah. Even lakinya aja. Aku udah tahu sih suaminya bakal dibunuh, tapi ya udah ternyata mereka mau saling bunuh. Itu ngagetin. Cuman ya itu dia efeknya. Jadi si series ini ya lu harus beradaptasi dengan banyaknya karakter aja sih kalau kata aku. Kayak kan ibaratnya di season 3 tiba-tiba ada adiknya Wendy gitu yang Jer datang dan ternyata ya vital hanya untuk ya kita tahu nanti di akhirnya gimana gitu kan. Jadi kayak
apa ya namanya karakter yang Iya, di iya. sini tuh kayak nggak bisa disayang-sayang lama loh Iya, gitu. iya, iya. Nggak usah terlalu rooting gitu ya, Iya, kecuali padahal ke aku karakter suka. utama. Iya bener-bener, pokoknya kalau di supporting jangan terlalu ini lah. Film ini tuh nggak ada adegan cinta-cinta yang gimana banget. Tiba-tiba di season 3 Kayak ada romantis. romansa yang karakter yang aku suka lah seperti itu. Tiba-tiba die. Itu tuh kayak sedih tau gak sih? Iya, makanya kayak misalkan ada lagi apa namanya mafia dari Kansas City gitu yang baru, tiba-tiba di season 3 kita diliatin ada anaknya di situ gitu ya yang mantau. Jadi kayak banyak karakter yang udah ditempatin gitu nih gitu, tiba-tiba ada, kita jadi kayak nggak ada waktu untuk mengenal, tapi nanti sepanjang series berjalan bakal kenal dikit-dikit gitu. Jadi dia tuh kayaknya nggak mau buang-buang waktu untuk backstory yang terlalu lama deh. Wendy istrinya Marty juga mungkin ngingetin kayak Skyler Walter White ya. Iya sih. Cuman ya kalau di sini Wendy-nya ya beraksi, ngerti nggak sih? Iya. Kalau Skyler kan ya gimana gitu ya, harus gimana gitu ya. Keluarganya si Marty itu kayak pinter semua. Bener, gitu. bener. Dianya, kalau Marty udah jelas lah ya kan, dia pemikir, terus dia emang pinter banget gitu. Terus gayanya itu loh, santuy. Jarang ngomong tapi aksi banget. Dan semua yang dia perkirakan itu biasanya benar, beda sama istrinya. Aku sih expect-nya sisi kartelnya agak diliatin sih. Cuman ya emang di sini kayaknya dia nggak mau sih, nggak mau kesana gitu ya. Kalau di Breaking Bad kan lu sempet kayak ada episode-episode yang ngeliatin gimana Gus Fring ngalahin kartel yang lain gitu dan lain-lain gitu kan. Itu kan seru gitu maksudnya. Actionnya gitu yang mungkin nggak akan ada dari sisi Walter White gitu ya. Tapi cukup meyakinkan sih ngeliatin kalau kartel Navarro tuh kejam gitu ya. Misalkan gitu. Iya. Jadi wajir gitu, seedan ini gitu dia tuh ya, maksudnya cukup meyakinkan lah ngeliatin itunya. Biarpun menurut aku dia nggak semengerikan di Breaking Bad sih. Iya, beda karakter kali ya. Iya sih, maksudnya kayak ada di beberapa part dia tuh kayak ngalah gitu nggak sih? Kayak udah kayak bakal hancur gitu loh. Iya. Bahkan kalau misalnya kita nonton Narcos ya, dia tuh sampai titik darah penghabisan dia tuh berjuang Benar, gitu. iya. Kalau di Navarro, kalau di Ozark ini dia kayaknya udah mau ini deh, mati deh. Iya. Duit langsung di split buat anak gitu. Coba kalau Narcos, Iya. Pablo Escobar Medan. Dia diliatin gitu tapi kita nggak pernah tahu ya situasi aslinya gimana Iya, kan. Cuman diliatin cuman kayak cuplikan aja. saling bunuh tentara-tentaranya, tapi ya udah gitu doang gitu. Iya. Kita nggak tahu ininya banget sih gitu, nggak tahu secara gambaran besarnya tuh dia sekalah apa sih gitu Mungkin ya. nanti di season Ya mungkin selanjutnya. nanti di season 4 kita lihat aja ya, karena kan season 4 kayak ada semangat baru lagi gitu Navarro untuk Oh iya. untuk berbisnis dan berperang gitu ya. Setiap ini mau mulai itu ada lambang. Iya benar. Gitu. Ada lambang O, nanti kebelah 4, terus ada clue-clue di episode itu. Itu tuh bikin kita suka gini, ini apa gitu. Benar-benar. Oh, ada gambar kolam renang, ada gambar handphone gitu-gitu. Iya, Jadi kayak apa nih gitu. Nanti pas sepanjang film kita ini yang tadi nih gitu. Menarik. Kayak intisari gitu ya, tapi diliatin di depan jadi Iya, kita harus iya, menduga-duga. iya. Walaupun gambarnya kadang nggak jelas. Iya. Benar-benar ini. Polsai dulu. Bener-bener apa kayak apa sketch gitu lah ya. Iya. Maksudnya dari segi teknis pun ini tuh mirip-mirip loh sama Breaking Bad gitu. Banyak shot-shot yang kayak diem gitu, statis iya, gitu bagus kan. Ya benar kan? Ada beberapa scene kekerasan yang kayak ya udah nggak diliatin gitu. Iya. Tapi orang tahu itu mau kemana gitu ya. Itu kan mirip-mirip Breaking Bad lah ya. Di awal-awal lah Breaking Bad. Awal kan Breaking Bad di akhir-akhir udah mulai menggila tuh kayak diliatin aja semua gitu yang mau dibunuh-bunuh gitu. Kayak ya udah wah ada si ini nih. Udah ganti scene berikutnya Iya, tapi udah udah mati. tahu. Iya, tapi udah tahu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Bahkan yang kata Darlin lagi nembak Lamin itu Iya benar. kan pas lagi udah diarahin Mm-mm. dia ngambil dari atas kan, Iya. tiba-tiba jeder gitu kan, Iya. tapi kita nggak dilihatin secara Ya, jelas gitu, benar, kayak dari benar. atas doang gitu, bagus. Tapi aku kalau tempat lebih suka Breaking Bad sih. Iya, iya. Gambar-gambarnya Oh, tuh iya. kayak sisinya apanya gitu kayak bagus benar, banget. benar. Breaking Bad pas yang Better Call Saul juga masih bagus gambarnya, Iya. Benar. simetris kayak gitu-gitu loh. Dari segi teknis sih ya Breaking Bad masih oke sih. Iya. Cuman ini tuh kayak pengen nge-achieve ke sana sih, tapi ya not bad juga Iya, ini gitu. juga bagus, Bagus. Beberapa gambarnya tuh bagus banget sinematografinya. Terus ya itu dari cara dia pengen nge-treatment satu adegan gitu ya kayak tadi gitu, banyak yang nggak terlalu ada yang dramatis banget gitu, Iya. ada yang ya udah santai gitu, nggak dilihatin apa-apa padahal itu brutal gitu, ada yang benar-benar ngagetin gitu. Waktu yang ini juga istrinya pendeta juga dikasih lihat. Iya bener Udah itu aja. gila.
Itu kan kayak anjing lu brutal banget Iya. gitu kan kalau dipikir-pikir gitu kan. Cuman dibilang gini, saya akan mengeluarkan bayi itu dari perut kamu. Iya, Gitu doang, tapi iya. udah aja nggak tahu. Itu kan gila, itu brutal gitu Iya, kan sebenarnya. pasti. Cuman kayak ya udah gitu doang Iya. gitu. Selama 3 season ini di Ozark, siapa karakter favorit? Marty udah jelas. Marty dengan segala sifatnya yang sangat aku suka. Iya, iya, iya. Terus aku suka Rose, itu yang Iya, cari iya. perhatian banget sih. Iya bener, Ruth itu gila sih. Yang mainnya siapa ya namanya? Julian Garner kalau nggak salah. Kayak annoying gitu, Iya. tapi lama-lama dia kayak berkontribusi. Yes banget, dengan suaranya yang Iya, funky, iya, iya. dengan mukanya yang jutek banget. Iya. Dia tuh warlock banget gitu ya, Iya. diliatin orang lokal banget Kekamsi gitu. banget pokoknya. Sementara ya Marty kayak karakter yang kayak pengen membereskan semua gitu, Iya. tanpa ngerepotin orang, cuman ya pusing. Iya, Bener dia nggak sih? kerja keras banget pokoknya. Ya, Terus bener, ini ya, bener. sama Ruth tuh kayak udah nganggep kayak anak gitu. Bener-bener. Itu mungkin salah satu apa ya, pengembangan karakter yang menarik tuh. Maksudnya Iya. Ruth dari yang benci sampai Sayang juga. sayang sampai akhirnya ya udah masa bodoh gitu. Iya, itu tuh kebentuk banget lah di Iya. sepanjang 3 season ini gitu, bukan yang gimana-gimana gitu. Terus si Jonah juga menarik sih, Oh, anaknya iya. Marty. Iya. Iya. Dia itu kayak apa ya, ABG yang baru tumbuh dewasa gitu, tapi harus menyadari kalau bapaknya kriminal gitu, dan gimana caranya biar cocok gitu sama keluarganya Iya, kan. berkali-kali pengen membantu kan. Tapi nggak bisa Iya. gitu. Tapi ya kalau nggak bisa kenapa gue dikasih tahu kayak gini gitu kan. Jadi kayak bingung nggak sih lu kalau di posisi dia gitu ya, di umur yang segitu. Iya. Si Buddy juga menarik itu sih menarik, ya. aku suka Buddy. Benar-benar. Dia kan kayak orang tua yang gimana Nothing ya? tulus. Dia nothing tulus ngebantuin gitu ya. Sampai akhirnya ya matot juga gitu Iya, kan. tapi dia matinya atas penyakitnya, bukan karena siapa-siapa sih. Iya. Udah waktunya. Mungkin Buddy kayak Michael ya kalau di Breaking Bad. Enggak lah. Enggak ya. Terus ada yang itu agen real estate ya, si Sam Oh, yang iya. sama si Wendy di ini terus Iya. dipaksa terus gitu ya. Itu Sampai juga sekarang masih ada. sampai sekarang masih ada gitu. Nah, aku nggak tahu nih dia bakal kayak gimana gitu ya Iya, iya, nasibnya. iya. Soalnya kayak menarik aja gitu. Walaupun ya emang beberapa kejadian tuh kayak terlalu cepat aja, kayak ibunya mati itu. Iya itu. aneh Kayak sih. emang harus dibuat ibunya mati gitu ya di tengah Iya. jalan gitu ya, maksudnya itu biar apa gitu, biar Iya. si Wendy bisa meyakinkan dia warisannya udah lu masukin gitu ya. Jadi Iya kayak banyak adegan yang kayak ya emang harus dibuat mati. Saudara bokap sama ininya si Ruth ya udah pada hampir habis semua Iya, kan, iya, iya. kecuali sepupunya White gitu. sama Si Tri, iya gitu. Dan itu juga nggak tahu tuh Wyatt tiba-tiba di season 3 jadi kayak mengerikan gitu iya, ya. Iya. Pacaran sama Darlene itu kan OMG banget sih. hal-hal yang kayak buset kok kayak gini ya. Tuh kan, Darlene tuh suka melakukan hal yang mengejutkan tau. Salah satunya itu tuh, sumpah tiba-tiba nyium aja Iya, anjir. maksudnya tuh kayak anjir ini kok ngeri gini ya. Iya. Maksudnya ya udah gitu, disturbing lah Iya gitu. disturbing sih buat aku. Tapi ya aku juga nungguin sih karena ternyata ya dari season 1 sampai season 3 kan kelihatan gitu yang masih bertahan ya keluarganya Marty, terus si Darlene gitu sama ya Cartel gitu. Jadi kayaknya mungkin di season 4 endingnya ya salah satu dari mereka kan habis lah gitu, atau Salah siapa. satu atau salah dua atau salah tiga. Iya, atau salah 3 gitu. Atau kalau mau dibuat mati gitu semuanya kayak Breaking Bad ya nggak aneh gitu. Maksudnya kalau kayak gitu ya pasti mati gitu. Masalahnya di sini tuh mungkin yang bisa dibiarin hidup itu ya Ruth kali ya. Bener nggak sih? Ruth itu ibaratnya kayak Jesse lah kalau di Breaking Bad. Oh, oke. Ya kan? Iya, Selalu, iya, iya. ya kan? Selalu Iya, iya, ngikutin, iya. selalu ngikutin tapi akhirnya berpisah Iya. gitu ya kan? Sedih tau. Iya, gitu. Kayak gitu sih kalau kata aku. Sebenarnya karakter Wendy itu menarik gitu kalau ngelihat dia bisa apa namanya ambisinya lebih besar dari Marty gitu. Tapi setelah kita nonton 3 season kita sadar gitu semua kekacauan tuh ya gara-gara dia juga sih. Iya. Ya. Coba nurut gitu ya sama suaminya ya. Iya, Marty itu sebenarnya udah benar tapi kayak berubah pikiran di tengah-tengah gara-gara Iya, dia. iya. Pas berubah pikiran lagi situasinya sudah berbeda. Iya, gitu ya. benar. Jadi si Marty itu udah mikirin sebenarnya Iya. apa-apanya aja sebenarnya. Iya, Cuman udah. karena banyak termasuk istrinya lah, bikin kacau semuanya sih. Itu nyebelin sumpah, aku sempet sebel tau sama Wendy. Asli. Iya, Marty itu cukup visioner lah ya. Nah, Udah tahu nih kalau dia dilibatkan nanti gini deh Iya. pasti. Aku yakin gitu. Makanya kayak kedatangan karakter si Ben gitu, adiknya Wendy yang bipolar juga coba buat apa kalau cuman ada nongol di situ pasti buat ngancurin semua alurnya lah. Iya. Gila ya kan. Nggak mungkin lu tiba-tiba datengin satu karakter yang punya penyakit mental gitu buat ada di lingkungan yang kerja sama kartel semua udah pasti runyam lah gila di akhir gitu ya. Jadi efek dominonya tuh langsung gitu Iya. kerasa.
bla 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 bla. Gila. Padahal men. dari pertama udah diusir sama Mati, tapi Wendy nggak mau gitu. Karena ambisius ya. Ntar season 4 pasti mau ngadain karakter apa lagi nih gitu yang baru yang nanti ujung-ujungnya menghancurkan alurnya mereka sih. Aku mikirnya semoga jangan gitu sih. Kalau gitu ya udah terlalu ketebak gitu. Jadi nanti kita kayak ya karakter baru nih pasti ada sesuatu nih ntar gitu ya. Kaget juga sih ini datang dari ya produser sama director, kadang Jason Bateman juga gitu ya. Iya, eksekutif produsernya dia Iya, juga. gitu. Bagus sih. Maksudnya dia biasanya dulu terkenalnya main film komedi gitu dan lain-lain. Tapi Jemet ya, dia main ya? iya, maksudnya tapi dia punya skill juga gitu Iya, untuk iya, bikin series yang kayak Yang kayak gini, gini, iya. gitu. Itu bagus sih. Kalau mau ngasih skor untuk Ozark, asik 3 season doang nih ya. Nanti season terakhirnya kita bahas setelah beres lah yang Setelah jelas ada ya, nggak tahu Iya, kapan nggak tahu sih. kapan tuh. Tahun depan kali. 9 Wis, dari 20, gila. aku suka. Cobain dong nonton. Aku 8,5 lah dari 10. Ini salah satu series yang ternyata seru gitu. Maksudnya dulu awal-awal nonton emang ekspektasinya ya biasa aja sih. Biasa aja. Konfliknya tuh ada aja terus gitu sampai akhir ya. Sampai penutup season 3-nya itu yang benar-benar wow. Itu gila sih. Coba kita sampai diulang nggak sih? Iya. Hah? Udah gitu. Iya. Maksudnya kita mungkin expect akan ada yang mati gitu ya, cuman nggak tahu kapan Iya. gitu ya. Iya. Itu mah kayak last minute, Iya. last minute di season akhir gitu. Iya. Sebel. Jadi bener-bener kayak wah anjir ini harus nonton season 4 nih ini Iya. segera mungkin. Gila. Kita akan memulai yang baru. Cobain lah ya nonton Ozark. Kalau Iya. yang udah nonton boleh komen menurut kalian Iya. gimana, apakah series ini adalah series yang sepadan dengan Breaking Bad asik, atau kalian punya rekomendasi juga ya series-series yang crime dan Drama, thriller. dan perkarteran. Perkartelan. Jangan lupa like, Mm-mm. komen, subscribe, Betul. follow Instagram Cinecrip. Betul, dan juga beli kaosnya Cinecrip. Ya. Masih ada di linknya di deskripsi video, dan seperti biasa kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga Ozark cepat tayang nanti season 4-nya. Sampai ketemu di season 4. Bye-bye. Bye-bye.